testimoni yang berhasil kami kumpulkan. Pertama, Rahma. Kami mohon maaf, nama-nama ini sedikit kami samarkan karena di dalam kode etik psikotransmitter, seorang yang melakukan psikotransmitter dan berhasil tidak boleh sesumbar atau menceritakan kepada orang lain tentang siapa yang dia transmit. Karena jika orang yang ditransmit mengetahui bahwa dia telah ditransmit, hubungan Anda akan terganggu di alam nyata. Karena itu, nama-nama berikut ini adalah nama-nama samaran. Rahma, Jakarta, berhasil menagih hutang dari orang yang sulit ditagih. Ini adalah salah satu peserta kami di angkatan pertama. Hari ini dia ikut pelatihan, besok dia melakukan transmit, dan lusa hutangnya sudah dibayar. Hana, ini juga orang Jakarta, dia berhasil menjual rumah yang dibrokerinya setelah 10 tahun tidak pernah berhasil menjual rumah. Ceritanya agak sedikit unik ya, karena Hana ini ketika dia tidak menggunakan psikotransmitter, dia sangat yakin si A dan si B akan terjadi jual beli. Walaupun dia sudah belajar psikotransmitter, waktu itu Hana mengatakan tidak perlu pakai psikotransmitteran. Walaupun saya sudah belajar, karena saya yakin ini akan goal. Ternyata ketika transaksi akan dilakukan di bank, pembeli dan penjual malah berantem tuh. Bahkan katanya sudah keluar kata-kata binatang sehingga tidak mungkin dipersatukan kembali. Barulah pada saat itu Ibu Hana melakukan psikotransmitter. Apa yang terjadi? Pembeli dan penjual esok harinya berdamai kembali dan berhasil melakukan transaksi jual beli. Bu Hana mengaku setelah ikut psikotransmitter selama 6 bulan dia berhasil menjual 4 rumah. Lana, ini warga Jakarta, dia berhasil mentransmit calon wakil presiden saat simulasi. Ceritanya waktu pelatihan, biasanya kalau habis pelatihan kita melakukan simulasi, di mana seolah-olah kita mentransmit seseorang. Kemudian setelah acara simulasi, dia bilang kepada saya, Pak Bambang, saya tadi mentransmit Pak X. Dia menyebutkan seorang calon wakil presiden. Katanya dia ingin sekali menjadi teman hidupnya orang itu. Waktu dia bertanya seperti itu, apakah bisa Pak? Saya menyebutkan saja bisa. Walaupun dalam hati saya mengatakan, apa mungkin ya seorang calon wakil presiden mau menghubungi dia atau mau dengan dia. Setelah pelatihan, kita makan ya di akhir acara. Saya melihat Ibu Lana tidak ada lagi di tempat. Saya tanya kepada teman-temannya, kemana Ibu Lana? Temannya mengatakan, Pak X melalui ajudannya memanggil Ibu Lana tadi. Mula-mula saya tidak percaya. Saya tanya kepada yang lain, ternyata jawabannya sama. Sebagai pelatih, terus terang saya agak surprise dan hampir tidak percaya dengan kemampuan atau kehebatan ilmu ini. Bambang, Jakarta, ini juga unik ya, dia melanggar pakem. Artinya ada beberapa tahap yang sebetulnya dia tidak boleh lakukan karena tidak sesuai dengan pakemnya ya. Suami istri tetangganya berantem dan diakhiri dengan istrinya lari dari rumah alias minggat. Kemudian Pak Bambang waktu itu mengatakan pada istrinya, Bu, gimana ya kalau saya lakukan transmit terhadap istrinya Pak X? Istrinya bilang, mana bisa, kan yang melakukan harus orang suaminya, bukan bapak. Tapi kita coba aja Bu, kata Pak Bambang. Akhirnya dia lakukan. Apa yang terjadi? Besok pagi istri tetangganya pulang. Juh ini sangat unik. Dia mampu menunda pembayaran sewa kontrak. Dia waktu itu ikut pelatihan tanggal 26 ya. Dia melihat di schedule di internet 26 bulan 6 itu ada pelatihan. Dan dia langsung mendaftar. Pada saat itu peserta hanya 2, sehingga saya berniat membatalkan. Tapi karena tanggal 26 adalah memang schedule-nya, saya terpaksa harus berkomitmen. Saya katakan sama Bu Jo, Bu, walaupun pesertanya 2, bahkan ibu sendiri saya akan layani. Dan Bu Jo akhirnya mengikuti pelatihan, dan sebelum mengikuti pelatihan dia mengatakan bahwa, Pak, apakah saya bisa menunda pembayaran kontrak yang seharusnya jatuh pada tanggal 1 Juli besok? Saya belum punya uang, Pak. Saya baru bisa bayar beberapa minggu lagi, menunggu uang pensiun dari adik saya.
pemilik rumah ini orangnya sangat tegas, Pak. Saya bisa diusirnya ketika saya nanti mengatakan saya ingin menunda. Waktu itu saya katakan, insya Allah berhasil, Bu, kalau niatnya baik dan Ibu memang berniat membayar dan Ibu tidak bohong. Ya, Pak, saya berniat membayar dan memang sudah ada uangnya, hanya nunggu tanggal waktunya saja, Pak. Oke, silakan. Nah, waktu tanggal 30 saya minta kepada rekan saya, Ibu Santi, tolong teleponkan Ibu Juh. Apakah dia berhasil dengan keinginannya? Tapi rupanya waktu itu Ibu Santi tidak menelpon. Nah, dalam besok hari kebetulan tanggal 1 saya ada pelatihan di Al-Azhar. Di dalam taksi tiba-tiba ada telepon masuk dan itu berasal dari Bu Juh. Bu Juh pada intinya telepon mengatakan bahwa dia berhasil menunda pembayaran kontrakannya. Ya, kontrakan bukan rumah tapi untuk sebuah yayasan pendidikan dia. Dan dia sangat surprise, sampai adiknya yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Kemudian yang uniknya, kata dia, orang yang saya transmit itu ketika saya melakukan permohonan untuk penundaan, dia mengatakan, ya sudah, tanpa ada pertanyaan apapun, tanpa ada komentar apapun. Saya sangat surprise, kata Ibu Juh. Kemudian ada lagi Ibu Tuti, ini di Cirebon. Saya melakukan pelatihan ini di Cirebon sudah 2 kali. Hasilnya seorang marketing yang mengaku setelah belajar psikotransmitter penjualannya meningkat. Dia menjual jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Badi di Jakarta mentransmit ketua DPRD saat roadshow untuk memasarkan bisnisnya. Dan ketua-ketua DPRD yang ditransmitnya berhasil dia temui dan berhasil closing. Pariana membantu anaknya lulus sebagai guru di sebuah SMA di Jakarta. Terus terang ini tidak saya sarankan untuk Anda, kalau Anda bukan pelakunya sendiri. Contoh adalah misalnya begini, sebetulnya yang bisa membuat seorang bisa lulus dalam suatu ujian, apakah itu menjadi karyawan ataupun sekolah, yang harus melakukannya adalah yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan orang lain, termasuk oleh ayahnya. Pakemnya mengatakan seperti itu, karena ini ilmiah. Nah, Pak Pariana, ini karena dia adalah salah satu staf marketing saya, maka dia mengikuti pelatihan berkali-kali, dan dia sering sekali melakukan psikotransmitter terhadap orang-orang. Salah satunya adalah kepala sekolah, di mana anaknya akan melamar kerja. Waktu itu jumlah pesaingnya ada 12 orang. Dan setelah Pariana melakukan transmit kepada kepala sekolahnya, anaknya berhasil menyisihkan 12 pelamar kerja dan berhasil menjadi guru di SMA negeri tersebut. Nah, Pak Pariana juga punya pengalaman mentransmit istri agar menyiapkan minum teh es manis. Dia haus sekali, dia pengen sekali teh manis, kemudian dia lakukan transmit terhadap istrinya. Dia lakukan sering mungkin pada saat dia belum pulang karena hausnya. Apa yang terjadi? Selama ini istrinya kalau suaminya pulang selalu menyiapkan air putih. Pada hari itu menyiapkan teh es manis di gelas yang besar lagi. Yang unik, cerita atau testimoni seperti ini saya menerima 2 lagi. Ya, saya lupa nama pemberi testimoninya, tapi yang pertama itu minta agar istrinya menyiapkan jus sepulang dia nanti dari latihan psikotransmitter. Kedua, seorang suami yang ingin sekali cincau, sehingga dia transmit istrinya agar menyiapkan cincau pada saat dia pulang. Orang yang pertama yang minta jus, ternyata betul, pas pulang istrinya menyiapkan jus, sebuah kebiasaan yang tidak pernah dialami. Ketika ditanya istrinya, mengapa dia memberikan jus? Istrinya bilang, tidak tahu. Hanya dia tergerak untuk membuat jus, sepertinya ada yang menyuruh dia. Nah, bagaimana dengan yang cincau? Cincau ini termasuk yang jarang lah seorang istri buatkan cincau untuk suami. Nah, pada saat itu, rekan kita, siswa kita ini, setelah dia melakukan transmit, apa yang terjadi? Dia pulang, dia memang tidak menemukan cincau itu di kulkas, di meja. Ketika dia berpikir dia tidak berhasil, tiba-tiba istrinya datang membawa cincau. Ini bukan kebetulan, pasti ada satu sebab. Jaki, Jakarta, dia mentransmit agar ibunya tidak jadi pergi dari rumah mereka. Nah, mereka berusaha dengan berbagai cara membujuk ibunya agar tidak meninggalkan rumah mereka dan memilih untuk pergi ke tempat yang lain atau tinggal sendirian di tempat lain.
Tapi ibunya tetap berkeras. Maka Pak Jaki melakukan transmit terhadap ibunya. Apa yang terjadi? Ibunya tidak jadi pergi. Fafi dari Medan. Orang ini mengikuti pelatihan saya terus terang dari jarak jauh. Dia sahabat saya. Katanya, Pak Bambang, saya sedih, sangat sedih sekali, dan jangan sampai terjadi karena anak saya akan dibawa oleh ayahnya ke Jawa. Ini adalah anak saya satu-satunya. Supaya Anda ketahui bahwa Fafi ini sudah bercerai dengan suaminya, dan belakangan dia intensif sekali untuk meminta anak itu supaya ikut dengan dia, dengan diiming-imingi uang dan segala macam. Dan ternyata anaknya mau. Bahkan sudah akan dibelikan tiket waktu itu, sudah dikirimin uang untuk persiapan. Rekan saya ini, Fafi, begitu takutnya, dia minta tolong dengan sangat saya bisa mengajarkan dia lewat telepon, walaupun itu berapa jam saya mengajarkannya, dia siap untuk menanggungnya. Kemudian saya latih dia dari jarak jauh. Kira-kira sebulan kemudian saya telepon dia, bagaimana? Luar biasa Pak, anak saya tidak jadi pergi. Saya sangat senang sekali mendengar itu. Bahkan dia ketagihan minta belajar langsung lagi agar dia bisa mentransmit seorang ibu pejabat. Yang lainnya, AMD. Ini juga luar biasa ini. Ini warga Jakarta, teman saya, satu kampus, yang kebetulan waktu itu ikuti pelatihan saya dan kemudian menjadi salah satu MC saya. Dia memiliki memang link ya dengan pejabat negara, saya sebut aja menteri negara. Ya, walaupun link itu dalam koridor dia anggota parpol di mana menteri itu berada. Menteri pertama dia minta uang supaya membantu suatu muktamar besar yang diselenggarakan oleh partai tersebut. Dan menteri itu setelah ditransmit langsung mentransfer uang. Yang kedua, seorang menteri yang ditawari artis agar bisa menjadi duta departemen tersebut dan mengelilingkan Indonesia. Ternyata usul dan transmit itu disetujui. Gofar ini berhasil memanggil teman yang sudah kehilangan kontak. Ya, waktu itu memang Gofar tanya, Pak, saya itu sudah kehilangan kontak dengan seseorang namanya X. Apakah saya bisa memanggil dia? Karena saya sudah tidak tahu lagi nomor telepon dia di mana. Saya perlu sekali dengan dia. Saya katakan waktu itu bisa. Apa yang terjadi? Gofar melaporkan bahwa iya Pak, orang itu datang ke rumah saya dan mengatakan bahwa dia kangen. Ketika saya tanya kenapa dia datang, gitu ya. Mugino ini juga di Jakarta. Saya ingat dia adalah seorang teman, salah satu peserta yang ketika pelatihan masih ada kursi kosong. Karena dia panitia, dia duduk di sana. Dan dia mengatakan mantan joki 3-in-1, Pak, saya terima kasih sekali karena berkat ilmu psikotransmitter sekarang saya sudah bisa bikin 2 PT dalam waktu hanya kurang dari 6 bulan. Ya, apalagi kalau dia tidak mengaruhi orang yang punya uang. Titi Jakarta. Ini adalah seorang bisnismen yang mensuplai peralatan kantor ke sebuah perusahaan. Selama ini jumlah yang mereka dapatkan untuk pembelian barang itu nilainya 18 juta. Dan yang tertinggi untuk pelapon itu 20 juta. Kemudian Titi dan suaminya melakukan transmit kepada sang purchasing, dibolehkan lah ya, untuk pelaponnya jumlahnya 25 juta. Apa yang terjadi? Ternyata pelapon mereka disetujui 23 juta. Lebih besar dari pelapon perusahaan yang hanya 20 juta. Bapak-bapak,